Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan terus memelihara kami di sesi yang kelima, dan kami sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Engkau kiranya bekerja di dalam sesi yang kelima, di dalam waktu ini, di dalam kelelahan kami sepanjang 2 hari telah berlalu di BC ini. Namun Engkau adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan yang akan mengaruniakannya kepada kami. Engkaulah yang memimpin hamba-Mu dengan keterbatasan, sehingga dengan kuasa-Mu kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk sesi yang kelima. Tuhan masih pelihara kita dalam kondisi yang sehat. Dalam sesi yang kelima, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, mari kita lihat Roma 7 ayat 13 sampai 26. Roma 7 ayat 13 sampai 26. Kita akan membaca bergantian. Teman-teman akan bergantian membacanya. Perempuan ayat genap, laki-laki ayat ganjil. Jadi ayat 13 laki-laki, ayat 14 perempuan, demikian sampai 26. Dipersilakan untuk kaum laki-laki ayat 13, 1, 2, 3 ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Sebab aku tahu ya, tahu ininya tadi. Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sebab itu dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita pikir dapat menguntungkan kita atau merugikan kita, kita jadikan sebuah alasan bahwa dialah yang bersalah. Kemungkinan kalau sesuatu yang menguntungkan kita, kita bilang, wah dia temanku. Atau sesuatu yang membawa hal buruk bagi kita, oh kamu bukan temanku. Jadi di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan dua sisi yang berbeda. Sisi yang baik dan sisi yang buruk. Hanya itu. Tidak ada baik dan buruk disatukan. Yang kita temukan dalam kehidupan kita hanya sisi yang baik dan sisi yang buruk.
Dalam kehidupan kita, kita mungkin berpikir sesuatu yang kita pikir bisa memuaskan kita, maka akan kita kejar. Atau sesuatu yang kita pikir tidak berpengaruh apa-apa pada kita, kita tidak akan peduli atau kita akan abai. Tetapi kita tidak bisa menghakimi setiap orang, karena banyak orang akan berkata, relatif dong, kan hidup-hidup gue, kan gitu ya. Kamu masa urusi hidupku, urus aja hidupmu, kan gitu ya. Jadi, teman-teman, pada masanya ada sebuah pandangan relatif. Memang satu sisi bisa kita benarkan. Kan ganteng itu relatif, cantik itu relatif, baik itu pun relatif. Karena baik menurut aku belum tentu baik menurut dia. Baik menurut dia belum tentu baik menurut aku. Ini dua sisi yang berbeda. Tetapi saya mau katakan, dalam pandangan ketika kita katakan relatif, be careful. Karena ketika kita memihak kepada relatif dalam semua aspek, kita akan berada di dalam keadaan yang akhirnya kita berdiri di dalam kebenaran diri kita sendiri. Jadi ketika relatif dalam segala aspek, kita akan berada di dalam kebenaran diri kita sendiri. Maka saya katakan be careful ketika kita akan berkata relatif. Untuk pertanyaan ini, untuk pernyataan ini, kita akan melihat apa firman Tuhan melalui apa yang disampaikan Paulus dalam Roma 7 ini. Dalam Roma 7 yang sudah kita baca, Paulus adalah seorang yang sudah kita kenal. Namun sebelumnya, dalam kehidupan kita, dalam nanti memahami pasal 7 ini, kita akan berada di dalam dua sisi ini. Apakah memang aku melakukan sesuatu yang salah karena pengaruh dia? Itu tadi yang kita akan berbicara relatif. Atau apakah memang aku dapat puas dengan kehadirannya? Yang kedua ini, apakah memang aku melakukan sesuatu yang salah karena pengaruh dia? Atau apakah memang aku dapat puas dengan kehadirannya? Kehidupan kaum muda berada di dalam kedilematisan ini. Seringkali ketika kaum muda merasa, wah itu akan memuaskanku, maka dia akan kejar sepenuh hati. Tapi karena dia tidak punya pengaruh, bahkan pengaruh buruk, mungkin kita tidak akan, jangankanlah mengejar, tidak memandang dia sama sekali. Dalam sisi hidup kita anak muda, kita di mana ini? Sering kali berjalan. Ini yang akan kita bahas di dalam perikop ini. Paulus adalah seorang yang awalnya bernama Saulus. Jadi kan Saulus itu nama Yahudinya, Paulus itu nama Romawinya. Paulus, dia pakai nama Paulusnya setelah dia direbahkan Tuhan. Di mana? Di mana direbahkan Tuhan Paulus? Perjalanan ke Damsyik. Paulus itu orang hebat. Paulus itu orang yang punya kuasa. Karena pada akhirnya dia memiliki surat kuasa, surat izin untuk membasmi pengikut-pengikut Kristus. Saya pakai kata membasmi karena lebih kasar. Kalau membunuh ya kita udah biasa. Tetapi Paulus punya kuasa karena dia punya izin dari pemimpin untuk membasmi orang-orang Kristen pada waktu itu. Siapa yang berani kepada Paulus? Tidak ada. Karena dia adalah anak didik dari guru besar, dia juga disunat pada hari ke-8, berasal dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, pendirian akan hukum Taurat, ia adalah orang Farisi dan mentaati hukum Taurat. Ia tidak? Ia tidak? Paulus adalah orang baik. Paulus adalah orang hebat. Tetapi ada yang terjadi dalam diri Paulus ketika Roma 7 ini kita baca. Apa yang terjadi dalam diri Paulus? Dalam diri Paulus, dia memiliki pergulatan di dalam dirinya. Padahal dia orang ini, dia orang hebat, tapi dia punya pergulatan tentang dirinya di sini.
Teman-teman, Paulus yang adalah orang Yahudi, bagi orang Yahudi hukum Taurat itu adalah sesuatu yang penting dan sangat penting. Itu sangat penting. Jadi bagi orang Yahudi hukum Taurat itu penting. Bahkan 10 hukum Taurat yang diwariskan nenek moyangnya dari Gunung Sinai, mereka punya hukum lain yang menjelaskan 10 hukum ini. Mereka punya hukum lain, ratusan hukum lain untuk menjelaskan hukum yang ke-10 ini. Jadi soal hukum orang Farisi luar biasa. Tetapi pada akhirnya ada masalah yang terjadi. Apa masalahnya? Masalah yang terjadi adalah Paulus berkata, "Aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Itu terjadi masalah dalam diri Paulus. Teman-teman, Roma 7 perikop yang kita baca ini sudah cerita yang biasa bagi kita. Mungkin bagi bagian orang ini sudah dongeng sebelum tidur. Kenapa? Roma 7 yang itu kan? Nah, Roma 7 yang itu kan? Maka Roma 7 ini menjadi cerita bagi kita untuk menyatakan aku adalah orang yang ada di dalam Roma pasal 7 dengan bangganya. Maka ini aneh. Kalau Paulus di dalam pasal 7 ini justru menyatakan suatu seruan yang amat dalam, suatu seruan tanpa atau dengan ketidakberdayaan. Tetapi anggota-anggota BC Youth and Teens 2023 ini berbanding terbalik dengan Paulus. Ketika berkata akulah orang yang ada di dalam Roma 7 ini, bukan dengan satu seruan yang amat dalam memohon pembebasan, tetapi dengan satu pengakuan kebanggaan, aku adalah Roma pasal 7. Inilah yang menjadi persoalan kehidupan kita. Maka di dalam sesi ini kita akan belajar 3 hal. Belajar 3 hal, namun sebelumnya, ada slide yang perlu kita lihat. Boleh jawab dalam hatinya, barangkali aku itu. Siapa yang bisa menafsir gambar ini? Percuma kita udah bermain tebak kata. Yang menang. Yang nggak menerima kekalahan langsung nunjuk yang menang. Iya, kita lihat gambar ini. Pertanyaan yang terjadi, kita akan menjawab ini sebenarnya di dalam sesi ini, tapi kita akan bahas ini lebih dulu. Ketika Paulus bertanya, siapa yang dapat melepaskan aku? Lalu jawaban Paulus adalah Yesus. Sampai sekarang pribadi Yesus Kristus menjadi pertanyaan. Kalau teman-teman pernah dengar, saya pernah katakan, kehadiran Yesus selalu menjadi kontroversial. Mungkin ini sudah di telinga teman-teman ada beberapa yang udah kedua kali atau mungkin ketiga kali mendengarkan saya menyampaikan ini. Kehadiran Yesus menjadi bahan kontroversi. Ya iyalah, dari sejak dia di kandungan pun udah kontroversi. Lahir dari seorang perempuan perawan, kontroversi. Siapa yang bisa terima? Lalu ketika lahir umur 12 tahun, bertanya jawab dengan orang Farisi bilang, hikmat apa itu? Kontroversi. Sampai Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus berkata, dialah anakku yang kukasihi. Kontroversi. Sampai mulai pelayanannya, Yesus membuat air putih jadi anggur. Kontroversi dong. Siapa yang sanggup melakukannya? Nobody. Sampai kepada mukjizat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, orang kerasukan diusirnya, yang penyakitan sembuh, yang mati hidup. Wah. Sampai bangsa-bangsa yang menyaksikan, bangsa Yahudi bilang, dengan kuasa Beelzebul dia menyembuhkan. Kontroversi. Sampai pada akhirnya dia mati. Kontroversi, kenapa? Kau bilang kau bisa menyelamatkan kami. Lama. Selamatkan dulu dirimu sebelum selamatkan kami. Terjadi kontroversi. Sampai kepada Yesus bangkit, terjadi ketidakpercayaan, keraguan. Kalau belum kupegang lubang yang menusuk tangannya, I don't believe.
terjadi kontroversi. Sampai sekarang, siapa yang terus bertanya, mengapa harus Yesus? Sampai sekarang siapa yang terus bertanya, mengapa harus salib? Kan banyak kali hukuman. Banyak kali hukuman yang perlu kok, mesti kalilah sampai lambang Kristen itu salib. Kenapa harus salib? Ini pertanyaan. Ini terus pertanyaan di dalam diri kita. Sampai-sampai kita terpenjara di dalam konsep-konsep kita. Kita terbelenggu di dalam pola-pola pikir kita yang membuat kita selalu mempertanyakan, kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus? Dan kenapa harus Yesus? Jadi yang salah seringkali ketika kita bertanya, kita mungkin salahkan sekitar. Ketika aku menjadi buruk karena orang, kita salahkan dia. Ketika aku puas karena kehadiran seseorang, kita sebutkan dia. Padahal teman-teman, bukan dia dan dia atau itu yang membuat kita bertanya demikian. Tapi ini yang harus kita tanya. What's wrong with me? What's wrong with me? Ini yang terjadi di dalam pasal 7. Ya, ini pendahuluan. Panjang kali pendahuluan Kak Rani ini. Oke, kita akan bicara 3 poin dalam sesi ini. 3 poin dalam sesi ini, mari kita baca. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Apa sold? Jangan yang lagi cari jodoh jangan sold out ya. Jangan tambahkan outnya. Sold itu apa? Terjual. War itu apa? Peperangan. Freedom apa? Kebebasan. Kita akan bicara poin pertama. Sold. Sold kita akan artikan dengan terjual. Kita tambahi di bawah kuasa dosa. Itu dikatakan Paulus ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa ini, mungkin kita bertanya-tanya, apa maksudnya terjual? Udah dijelaskan kakak yang satu, ditanya lagi apa maksud terjual? Ditanya lagi kakak yang lain, apa maksud terjual? Lalu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, bingung. Apa maksud terjual? Kita akan lihat. Terjual di bawah kuasa dosa. Paulus jelaskan dari ayat 15 sampai 20. Makna dari terjual di bawah kuasa dosa. Paulus menceritakan sebuah peperangan di dalam dirinya, di mana ada sesuatu yang menahan kebebasannya untuk melakukan sesuatu yang baik. Paulus menceritakan di mana ada sesuatu yang menahan kebebasannya untuk melakukan yang baik. Itu di ayat 15 sampai 20. Berulang-ulang Paulus katakan. Maka Paulus sedang menyatakan sebuah kontras di dalam kehidupannya. Sebuah kontrasnya begini. Di satu sisi, aku seorang yang sangat saleh. Setuju? Di sisi lain, aku seorang yang sangat bejat. Pada akhirnya menganiaya Yesus. Di satu sisi aku seorang yang nampaknya bebas, tetapi di sisi lain aku seorang yang tidak bebas karena ada yang ku kehendaki tapi aku nggak mampu. Setuju ya? Di satu sisi aku seorang yang nampaknya warga kerajaan Allah, tetapi di sisi lain aku seorang manusia celaka. Ada sebuah kontras di dalam hidup Paulus yang pada akhirnya berkata, aku terjual di bawah kuasa dosa. Maka makna terjual itu kita lihat dari ayat 15. Bahwa di dalam diri Paulus ada yang berdiam, yaitu kuasa dosa. Jadi dalam diri Paulus, ya di sini ada poinnya. Manusia sudah menjadi budak dosa, dengan kata lain, dosa diam di dalam aku. Jadi makna dari terjual di bawah kuasa dosa, di mana aku menjadi budak dosa. Arti budak dosa
dosa berdiam di dalam aku. Diam ini bukan silent, tapi stay, tinggal. Jadi ketika seseorang menjadi budak dosa, dosa tinggal di dalam dirinya. Yang kedua, dosa bergerak puas di dalam diri seseorang untuk melakukan yang tidak diinginkan. Teman-teman, ketika kita sudah terjual di bawah kuasa dosa, dosa bergerak bebas, bergerak puas di dalam diri kita. Lalu dosa yang diam di dalam aku, itulah yang mengendalikan aku. Dan kemudian terjebak dalam memakai kekuatan sendiri dan mengandalkan hukum yang pada akhirnya kalah. Ini Paulus. Paulus pada akhirnya terjebak di dalam dirinya. Dia punya hukum, tapi tidak bisa menolong dia. Dia punya kuasa, tapi tidak bisa menolong dia. Dia punya ketaatan dalam melakukan hukum Taurat, tapi pada akhirnya tidak bisa menolong dia. Sehingga dia berpikir apa yang ada padanya bisa menolong dia. Pada faktanya dia berkata, siapa? Itu poin pertama. Jadi di dalam poin pertama ini kita menemukan bahwa sebagai seorang Paulus, dia mengetahui dia punya dua sisi yang bertolak belakang di dalam dirinya. Kita sebagai orang Kristen, tentu kita mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup. Namun kita berkata apa? Aku nggak mampu. Aku nggak mampu. Kita tahu hukum Allah, bahkan mungkin kita sudah mengerti jelas bagaimana kehidupan seorang Kristen, tapi kita nggak mampu melakukan. Hal itu membuktikan kita terjual di bawah kuasa dosa. Mari kita lihat sejenak di ayat 22 dan 23. Mengapa di dalam hidup kita tahu hanya satu Tuhan, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri dan lain-lain. Namun satu persatu itu bukan sebuah kehidupan di dalam kita, justru sebuah tekanan. Kita lihat ayat 22 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi aku tahu hukum, tapi ada hukum lain yang berjuang di dalam diriku, yang menjadikan aku hamba, yang menjadikan aku tawanan dosa. Itulah makna terjual di bawah kuasa dosa. Poin kedua, kita akan lihat peperangan. Wow. Di dalam hidup kita, manusia sangat sulit menerima kenyataan bahwa dirinya tidak berdaya dan sama sekali tidak mampu melawan dosa. Maka ia bekerja keras untuk sedapat mungkin memperoleh penghargaan. Kalau ia menang. Namun kenyataannya, semakin kita berusaha lebih keras, kita akan menjadi lebih frustasi. Karena setiap kali kita berusaha, kita gagal. Jadi kita di dalam peperangan, sering kali kita berpikir, oh aku bisa kok, oh aku bisa kok, oh aku bisa. Sehingga kita terus berjuang dengan cara kita, sehingga setiap kali kita berjuang, kita bukan dalam kondisi yang makin baik, tapi justru semakin frustasi. Karena semakin kita mencoba, kita gagal. Sehingga hidup kita, teman-teman, apa? Topeng. Maka band Indonesia berkata apa? Tapi buka dulu topengmu, gitu ya. Karena ternyata kehidupan kita di dalam peperangan, ketika kita tidak menyadari kita tidak berdaya, ketika kita tidak menyadari kita tidak mampu melawan dosa, kita berjuang dengan cara kita pikir kita bisa menang. Ternyata keadaan itu bukan membuat kita makin hebat, makin merdeka, justru makin menekan, membuat kita semakin frustasi. Frustasinya apa? Ya udahlah, nanti di neraka ketemu banyak artis, ketemu band favoritku. Ya udahlah, belum sekarang waktunya. Kapan? Tunggu aku nanti seperti temannya si Lazarus. Di mana?
cocok pula suaranya agak dramatis karena suaranya agak serak-serak gitu kan. Help me. Bapak Abraham bilang apa? Ya udah, makanya pilih aja pilihanmu. War. Poin yang kedua. Sehingga teman-teman, kunci untuk keluar dari perbudakan dosa apa? Kunci untuk keluar dari perbudakan dosa adalah menyadari ketidakberdayaan dan mengetahui bahwa kita berada di dalam peperangan yang tidak sanggup kita lawan oleh diri kita. Kunci untuk keluar dari perbudakan dosa, kunci untuk lepas dari tawanan dosa, kunci untuk lepas dari terjual di bawah kuasa dosa, menyadari ketidakberdayaan dan mengetahui bahwa di dalam kita ada peperangan yang tidak sanggup kita lawan. Kita tidak sanggup. Kita tidak mampu. Karena ternyata kuasa dosa itu sudah menjadi penguasa kegelapan yang mengontrol kehidupan manusia berdosa. Itulah sebabnya Paulus menyadari hal ini. Akhirnya dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi seruan ini bukan seruan frustasi, seruan ini bukan seruan pasrah, seruan ini bukan seruan ya udah biar kamu tenang, bukan. Tapi seruan ini adalah atas sebuah kesadaran ketidakberdayaan, atas sebuah pemahaman bahwa dia memiliki atau dia berada di dalam peperangan yang tidak sanggup kita lawan oleh diri kita. Dalam hal ini, aku manusia celaka. Pertama, Paulus mengakui bahwa sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya sendiri untuk mengatasi dosa di dalam dirinya. Jadi, karena dia mengetahui itu, solusinya bukan apa, tetapi apa teman-teman? Karena solusinya bukanlah bekerja lebih keras, solusinya bukanlah dalam menemukan metode dan cara baru. Ini banyak dilakukan oleh orang. Kita buat metode baru, kita buat cara baru. No. Tapi solusinya adalah siapa? Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi yang kita perlu perjuangkan bukan apa yang harus kukerjakan, tetapi siapa yang bisa melepaskan aku. Contoh, kita masuk ke ilustrasi. Pernah pakai gambar ini? Maksudnya bukan gambarnya, benda yang ada dalam gambar ini. Maaf. Oke. Ilustrasinya. Siapa pernah pakai benda yang ada di gambar ini? Ya. Ada ya? Pernah pegang glunya? Lengket banget ya? Kami pernah pasang ini di rumah kami. Tapi jangan langsung simpulkan ya, di rumah kami banyak tikus, gak boleh. Gak boleh langsung simpulkan walaupun benar. Oke, di sini ada trap mouse. Kami memilih trap mouse karena keputusasaan. Kami pernah membuat trap. Kami udah keringatan buat trap ini. Kami pancing dengan makanan. Ini pernah ya, nggak usah aku sebutkan tempatnya, yang merasa kami setim merasa aja. Kami sudah letakkan di posisi yang kemungkinan tempat taman tikus. Rupanya gagal. Sudah begitu lelahnya kami, nggak ada yang masuk. Udah dengan perjuangan, rupanya kayak gitu rupanya. Udah penuh perjuangan, hasilnya nggak ada. Sakitnya tuh di sini memang. Kan gitu ya. Ini track mouse. Akhirnya kami pergi. Karena nggak ada di sini sponsor kita, nggak usah disebutkan. Swalayan terdekat lah kita bilang.
Kami cari-cari apalah di sini yang bisa membasmi musuh-musuh kami di rumah. Dapatlah glue trap mouse. Belum pernah nih coba, otodidak. Kami buka. Oh, rupanya gini, dia ditutup nih. Apa ini putih-putih? Kami pikir enggak gitu caranya. Rupanya pegang, lengket banget lemnya. Udah, setelah itu kami letakkan di dalam trap itu, maksudnya di dalam lokasinya. Karena nggak ada umpan, nggak ada lah tikusnya yang datang. Pada akhirnya kami buat umpan yang menggiurkan. Siapa di sini tikus banyak di rumahnya, nanti tanya saya, chat saya secara pribadi apa umpannya. Kami buat umpan yang agak wangi, menggiurkan. Teman-teman, sepanjang malam, tahu berapa tikus yang ada? Padahal memang segini, ini karena udah di zoom-zoomnya ini agak lebar. Ini nggak malah besar, kecil. Kami taruh umpan di tengah-tengah. Jangan taruh di pinggir ya, ini sekalian tutorial. jangan taruh di pinggir, karena makan di pinggir ya dia nggak kejebak. Taruh di tengah. Waktu kami bangun, kami lihat, teman-teman tahu, tikusnya berbaris. Mereka baris, taat kali tikusnya. Mereka berbaris, ada 5 tikus. Wih. Umpannya habis. Dan ternyata ada 1 tikus yang berhasil keluar, tetapi karena dia belum sempat masuk. Ditengoknya, ada sekumpulan kawanku di situ, ada apa? Diciumnya, mereka udah terjebak. Dia langsung pergi karena ada nampak bekasnya. Kami datang, dia langsung gitu. Dapatlah 5 tikus. Ternyata trap itu berhasil menjebak karena ada umpan. Yang mau dibawa jangan, nanti aku akan beli trap mouse glue. Jangan itu yang dibawa. Ini ilustrasi. Artinya apa? Beginilah dosa. Ada umpan itu menarik, menggiurkan, sehingga kita yang mencemplungkan diri. Itu ya sesi 1. Ketika ada umpan, kita yang mencemplungkan diri ke dalamnya. Ketika mencemplungkan diri, kita terjebak dan kita tidak bisa keluar. Ketika mouse-nya terjebak, dia mencoba keluar dengan badannya menempel di glue itu. Ketika dia mencoba keluar dengan kepalanya menempel di glue itu. Lama-lama seluruh badannya diselimuti oleh glue yang menjadi trap mouse. Pada akhirnya, ketika dia terus berada di dalam jebakan itu, dia akan mati binasa. Buktinya kami bakar. Terjadilah kremasi tikus. Itu yang terjadi. Begitulah dosa, teman-teman. Dosa menjerat manusia dalam situasi yang tidak dapat ia kendalikan. Semakin engkau berjuang, semakin engkau putus asa. Semakin engkau berjuang, semakin engkau akan gagal. Karena pada akhirnya dosa, tawanan dosa, belenggu dosa tidak bisa mengeluar dengan diri kita, tidak bisa kita keluar di dalamnya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Paulus melihat satu oknum di luar dirinya dan ia beralih ke sana. Paulus memandang kepada Yesus, maka dia katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus. Bukan apa yang harus kulakukan untuk keluar dari tubuh maut, bukan. Tapi siapa yang dapat melepaskan aku? Lalu Paulus temukan di dalam satu oknum, Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan segala yang ada pada kita. Karena pada akhirnya kita tak mampu. Tapi kabar baiknya, inilah kuncinya menyadari bahwa kita tidak bisa, tetapi Yesus bisa. Kita tidak bisa, kabar baiknya, Yesus bisa. The one and only,
Pertanyaan, guys, do you know about Jesus? Do you know about the cross? Tahu. Teman-teman, Yesus mengambil kematian kita menjadi kematiannya. Yesus memberikan hidupnya menjadi kehidupan kita. Itu yang dilakukan Yesus. Sekali lagi, Yesus mengambil hukuman yang seharusnya kita terima di kayu salib, dan Yesus memberikan hidupnya yang menjadi kehidupan bagi kita. Itulah yang dikerjakan Yesus. Cara melawan dosa adalah dengan berpaling dari diri sendiri dan kepada Yesus Kristus, serta pada akhirnya ada ucapan syukur kepada Allah atas apa yang sudah Dia kerjakan. Inilah peperangan itu. Peperangan yang terjadi di dalamku, ada satu kuasa yang tidak bisa aku kontrol, yang tidak bisa aku kendalikan. Sok-sokan kitanya sok-sok ngatur. Ketika kita berkata aku bisa, sesungguhnya kita sedang berada di dalam frustasi yang amat dalam, sehingga kita katakan aku bisa. Percayalah, seseorang yang berkata, seseorang yang sudah sadar dirinya tak mampu, hanya Yesus yang mampu, tetap berkata aku bisa, sebenarnya itu ungkapan keputusasaannya atas peperangan yang terus-menerus dialami. Peperangan, di dalam kita ada peperangan yang tidak mampu kita lawan, tapi Yesus bisa. Poin 3, freedom. Poin pertama tadi apa? Soul. Poin kedua, poin ketiga, freedom. Paulus menunjuk kepada Yesus Kristus dan dia mengatakan bahwa Yesus Kristus menjadi satu-satunya untuk freedom yang dia perlukan. Ini. Yang dia perlukan adalah kebebasan dari kuasa dosa, dan itu dia dapatkan di dalam Yesus Kristus. Semua baca? Tema kita apa? Teaser kita bilang apa? Untuk mengerti freedom? Mengerti? Truth. Truth semalam di sesi 3 apa? Yesus Kristus. Kebenaran ini akan membuat kita menyadari 3 hal. Yang pertama, kebenaran tentang diri kita. Yang kedua, tentang Allah. Yang ketiga, tentang Yesus Kristus. Tentang diri kita. About my sin. Kita akan mengerti ketiga ini. Tentang diri kita, kita akan ngerti bahwa di dalam diriku ada kuasa dosa. Dan kuasa dosa ini sangatlah mengerikan upahnya. Karena pada akhirnya, ketika Yesus mengatasi kuasa dosa ke bumi, Dia bukan santai-santai, Dia bukan masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang bisa duduk tenang. Pada akhirnya Allah turun dari sorga, Dia selesaikan salib untuk menyelesaikan dosa. Kita akan mengerti diri kita bahwa kita punya kuasa dosa di dalam kita yang mengendalikan kita, sehingga kita nggak mampu. Jadi teman-teman, cerita tentang Yesus disalib ini bukan semata-mata nih ya, kematian Yesus bukan semata-mata ketamakan Judas, kedengkian orang-orang Farisi, dan satu lagi, sifat pengecut dari Pilatus. Bukan itu yang menyerahkan Yesus ke salib. Tapi yang menyerahkan Yesus ke salib apa? Ketamakan kita, kedengkian kita, dan sifat pengecut kita. Itu yang menyerahkan Yesus pada akhirnya ke salib. Satu sisi, Allah menyerahkan anaknya ke bumi. Yesus Kristus menyerahkan dirinya ke kayu salib. Di sisi lain, kitalah yang menyerahkan Dia, sehingga Dia harus menebus perkara dosa. Keputusan Kristus di dalam kasih dan belas kasihan untuk memikul penghakiman atas mereka, dan itulah cara Dia menghapus dosa kita. Jadi kebenaran yang sudah ada itu membuat kita mengerti tentang diri kita,
Dan di dalam diri kita itu bukan tentang aku bisa, aku pandai, aku hebat, aku ini itu, bukan. Tapi mengerti tentang diri ini, mengerti tentang dosaku. Itulah kebenaran. Jadi kalau kita semakin menyadari kehebatan kita, semakin menyadari kebisaan kita, semakin menyadari kemampuan kita, itu bukan kebenaran. Kebenaran sejati akan membawa kita mengerti, I am a sinner. Aku orang berdosa. Aku orang, seperti kata Paulus, manusia celaka. Yang kedua tentang Allah, about His love, tentang kasihnya. Bicara tentang kasih Allah, kita akan bicara tentang keadilan Allah. Sepantasnya kita semua ini mati, selayaknya kita semua ini dihukum. Gak ada di sini wajah-wajah yang layak dibebaskan, tidak ada. Sepantasnya sangat adil jika Allah membiarkan kita menerima apa yang layak bagi kita. Tetapi Dia tidak melakukannya. Apa yang Dia lakukan? Dia mengejar kita, Dia menangkap kita. Bahkan Dia berkata apa? I love you. I feel you. I heart you. Smash. Tentang kasih Allah, kita akan mengerti bahwa sepantasnya kita dihukum, tapi Dia tidak melakukannya. Dia mengejar, menangkap, bahkan mau membawa kita keluar dari kuasa dosa kepada kerajaannya. Itulah kasih Allah. Lalu yang ketiga, sebelum yang ketiga, tentang kasih Allah, Ia mengejar kita sampai kepada, Ia mengejar kita ke Bukit Golgota. Inilah yang dinamakan anugerah. Anugerah itu sesuatu yang kita nggak pantas, tapi Dia berikan. Itulah anugerah. Poin ketiga tentang Yesus Kristus, about His sacrifice, pengorbanannya. Keselamatan di dalam Kristus adalah sebuah karunia yang cuma-cuma. Karya yang dikerjakannya, teman-teman, sudah selesai. Kuasa dosa yang membelenggu manusia sudah selesai di dalam Kristus. Maka siapa yang ada di dalam Kristus, perkara dosa, kuasa dosa, upah dosa sudah selesai. Di luar Yesus, jawab sendiri. Itulah sebabnya Paulus menunjuk kepada satu oknum, yaitu Yesus. Karena di dalam Yesus semua sudah selesai. Manusia yang berdosa harus merendahkan dirinya, lalu datang kepada kaki salib berkata, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Seharusnya, teman-teman, pengorbanan Yesus, kita akan mengerti pengorbanan Yesus bukan karena kontribusi kita. Anugerah, kasih karunia akan membuat kita menyadari kehadiran Yesus, keselamatan di dalam Kristus, kemenangan atas dosa di dalam Kristus bukan karena kontribusiku, tetapi sungguh anugerah. Jadi kita ini orang, ketika di dalam dosa, kita berdosa karena orang lain mendahuluinya. Tetapi status keberdosaan kita meskipun dimulai dari nenek moyang kita, kita juga menghidupinya sehingga kita pun berlimpah-limpah dosa kita. Keselamatan pun bukan karena kita, keselamatan karena oknum lain, tanpa kontribusi kita, tanpa sesuatu yang ada pada kita. Itulah Yesus Kristus. Teman-teman, Yesus taat, iblis kalah. Teman-teman, ketika kita di dalam Kristus, kita akan berkemenangan dan kita mampu melawan dosa. Inilah kebebasan yang sejati. Freedom yang sejati adalah the real freedom. Ketika aku bebas dari dosa dan mampu melawan dosa, itulah kebebasan.
Tapi mungkin kita berkata, kalau Kristus sudah katakan sudah selesai, why hidupku seperti ini? Kenapa aku masih menderita lah? Kenapa aku masih melakukan dosa lah? Kan Yesus sudah selesai. Kan gitu ya pertanyaannya. Kan Yesus sudah mati di kayu salib, ya udah. Dosa sudah selesai, tapi buktinya dosa berkembang. Kok dikatakan sudah selesai? Teman-teman, pikiran-pikiran itu karena sudah tercemar. Tapi tidak apa-apa. Yang sudah tercemar itu mampu ditahirkan oleh Yesus. Kenapa sampai sekarang dosa masih berkembang? Pada nyatanya, iblis yang sudah dikalahkan belum menerima kekalahannya. Iblis berjuang supaya bukan hanya dia yang dihukum. Iblis berjuang bagaimana dunia ini berontak kepada Tuhan. Maka iblis yang belum menerima kekalahan, dia berperang supaya banyak juga orang hidup di dalam dosa dan tidak menerima kebenaran. Jadi semua hal yang ada di dalam diri kita itu terjadi, hal-hal buruk, hal-hal negatif tentang Allah, semua karena dosa. Semua kekacauan, ketidakpuasan, pertengkaran, semua itu terjadi karena dosa. Iblis yang belum menerima kekalahan masih terus berjuang menghancurkan kehidupan manusia. Maka hidup ini akan terus di dalam peperangan dan kemenangan. Peperangan dan kemenangan. Peperangan dan kemenangan. Orang-orang yang menerima Yesus ke dalam hidupnya sebagai Tuhan, kemenangan oleh Yesus Kristus satu-satunya jalan supaya manusia juga berkemenangan melawan dosa. Bagaimana kita supaya berkemenangan melawan dosa? Jawabannya, in Christ alone. Hanya Kristus. Paulus berkata di dalam tulisannya 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tulisan warna merah 1, 2, 3 ya. Kristus Yesus telah membereskan dosa di kayu salib. Dosa beres, maut juga beres. Maka setiap orang yang menerima Kristus, yang percaya kepada Kristus, seperti Paulus berkata, dia juga bebas dari dosa, dia juga bebas dari maut. Maut, api kekal tidak akan menjadi bagian orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kesimpulannya, Yesus Kristus telah menyelesaikan dosamu. Bagianku menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka aku dapat mengekspresikan kebebasan sejati di dalam Yesus Kristus. Kebebasan sejati hanya di dalam Yesus. Karena Yesus telah menyelesaikan peperangan yang sesungguhnya, yaitu peperangan melawan kuasa dosa dan kuasa maut. Kematian Yesus menang atas kuasa dosa, kebangkitan Yesus menang atas kuasa maut. Sekali, kita ulangi. Sekali saya ulangi, nanti kita ulangi. Kematian Yesus kemenangan atas kuasa dosa. Mari sama-sama, kematian Yesus kemenangan atas kuasa dosa. Kebangkitan Yesus kemenangan atas kuasa maut. Jadi nggak ada lagi yang perlu diragukan di dalam Kristus. Setiap orang yang di dalam Kristus akan dapat mengekspresikan kebebasan sejati di dalam Kristus. Masihkah engkau sanggup memandang aja? Sorry, belum. Kepencet. Sabar ya. Syukur kepada Tuhan. Sudah selesai gitu. Teman-teman, masihkah engkau sanggup memandang saja? Masihkah engkau sanggup melihat saja, menonton? Ketika Paskah nonton drama, ketika Natal nonton drama, nonton aja terus, ujung-ujungnya terus jadi penonton sampai awet penontonnya.
Maka penonton-penonton ini pandai ngelihat-lihat. Pesepak bola itu salah itu, luak naik, bobang katanya. Itu kalau orang Batak. Kenapa? Karena kalau terus jadi penonton akan tidak memahami bagaimana peperangan dan kemenangan yang sejati. Masihkah engkau memandang? Pilihan ada padamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami tahu firman-Mu sudah diberitakan dan tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kuasa manusia untuk mengubahkan hidup kami. Sungguh hanya kuasa-Mu. Kami memohon mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu menjadi fondasi iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.